Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mereview tanaman yang ada di sebelah saya ini ya. Dan ini adalah review dari hasil penelusuran saya di internet dan sedikit pengalaman saya dalam menanam tanaman ini serta perawatannya. Baik, kita mulai. Jadi tanaman ini bernama Lili Paris. Untuk penjelasan selengkapnya saya bacakan. Lili Paris atau dikenal dengan nama Chlorophytum comosum, itu nama ilmiahnya ya, adalah tanaman hias yang populer karena keindahannya dan kemampuannya untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini juga dikenal dengan sebutan spider plant atau dalam bahasa Indonesia sering disebut juga lili udara. Di lingkungan sekitar saya ada beberapa tetangga yang menanam ini, tapi kebanyakan orang di sini tidak tahu namanya ini tanaman apa, dan ini saya dapatkan dari tetangga saya juga, saya minta. Oke, kita lanjut penjelasan berikutnya. Yang pertama, deskripsi fisik. Deskripsi fisik yang pertama, daun tanaman Lili Paris berbentuk panjang dan ramping seperti pita dengan warna hijau muda yang biasanya memiliki garis-garis putih atau kuning di bagian tengahnya. Daun-daun ini tumbuh dari pusat tanaman, membentuk tampilan seperti semak yang menarik. Jadi daunnya ini memang panjang ini ya, panjang. Warnanya hijau dengan garis putih di tepinya. Tapi tadi di sini bilang di tengah warna putih atau kuning di bagian tengahnya ya. Ini kalau saya amati di tengahnya itu tidak ada warna putih atau kuningnya ya. Tapi tengahnya ini cenderung ke tulangnya. Dan daunnya ini dari bawah seperti semak, seperti rumput ya mungkin ya. Dari bawah langsung ke atas daun semua. Kemudian deskripsi fisik yang kedua, akar. Tanaman ini memiliki akar rimpang atau rizoma yang berbentuk tebal dan berfungsi menyimpan air, sehingga membuatnya cukup tahan terhadap kekeringan. Akarnya memang ada yang besar ya seperti ini, dan ternyata dia berfungsi untuk menyimpan air sehingga dia tahan terhadap kekeringan. Kemudian deskripsi yang ketiga, bunga. Lili Paris juga dapat menghasilkan bunga kecil berwarna putih yang tumbuh di ujung batang panjang. Setelah berbunga, batang ini seringkali menghasilkan tanaman kecil yang disebut anakan atau pups atau pups ini bacanya ya, yang bisa ditanam kembali untuk menghasilkan tanaman baru. Ini bunganya sudah mengering ya, ada 3 bunganya tadi itu saya lihat. Ini 1, terus 2 ini ya, kemudian 3 ini, tapi sudah kering semua kalau yang di sini. Jadi untuk bunganya yang lebih jelas seperti ini ya. Untuk ciri fiksinya seperti itu. Kemudian lanjut ke keistimewaan. Keistimewaan pertama, kemampuan membersihkan udara. Salah satu kelebihan utama Lili Paris adalah kemampuannya untuk membersihkan udara di sekitarnya. Tanaman ini dapat menyerap polutan berbahaya seperti formaldehida, silene, dan toluene dari udara. Ini saya bacanya benar atau enggak ya, ini bahasa-bahasa kimia. Tulisannya seperti itu tadi. Menjadikannya tanaman yang ideal untuk ditempatkan di dalam ruangan, terutama di area dengan sirkulasi udara terbatas. Jadi kalau yang merasa ruangannya banyak polusi, mungkin dengan menanam ini dalam ruangan kita akan mengurangi polusi ya. Kalau saya menanamnya ini di ruang ternak kenari saya, supaya udara di ruangan itu terjaga kebersihannya, sehingga burungnya sehat dan manusia yang merawatnya juga sehat. Kemudian keistimewaan yang kedua, tahan banting. Lili Paris adalah tanaman yang sangat mudah dirawat dan toleran terhadap berbagai kondisi. Tanaman ini dapat tumbuh baik di tempat yang terang maupun di tempat yang sedikit teduh. Bahkan jika terlupakan untuk disiram, tanaman ini masih mampu bertahan. Nah, kalau di ruangan saya ini kena cahaya cuma 5 menit ketika pagi hari dan jarang sekali saya siram. Sebenarnya saya menjadwalkan ini menyiram seminggu sekali ya. Tapi kadang lupa. Jadi kadang saya melihat kalau sudah kering atau layu itu baru saya siram. Dan dia masih tetap hidup ya. Jadi memang tahan banting.
Itu dua keistimewaannya. Kemudian yang ketiga, cara merawat. Perawatan yang pertama, cahaya. Lili Paris paling baik tumbuh di tempat yang mendapatkan cahaya terang tetapi tidak langsung terkena sinar matahari. Meski begitu, tanaman ini juga bisa bertahan di ruangan dengan pencahayaan rendah. Jadi lebih baik tidak terkena sinar matahari langsung, tetapi terkena cahaya terang gitu saja. Kemudian cara merawat yang kedua tentang suhu. Tanaman ini cocok untuk suhu ruangan yang nyaman, yaitu antara 18 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius. Jangan letakkan tanaman ini di tempat yang terlalu dingin atau terkena angin dingin langsung. Jadi di tempat saya ini kadang suhu dingin, kadang panas ya. Kalau pas musim dingin sekitar bulan Juni sampai Agustus itu di ruangan saya itu berkisar antara suhu 24 sampai dengan 27 ya. Tapi kalau pas musim panas menjelang musim hujan itu kan biasanya suhunya tinggi gitu ya. Itu berkisar antara 27 kalau malam ya. Kalau siang bisa sampai 32. Di ruangan saya di mana saya tempatkan ini ya. Tapi tanaman ini masih bertahan meskipun di suhu yang di luar ring tadi. Kemudian cara merawat yang ketiga, penyiraman. Tanaman Lili Paris memerlukan penyiraman yang cukup tetapi tidak berlebihan. Biarkan tanah di potnya mengering sedikit sebelum disiram kembali. Akar rimpangnya memungkinkan tanaman ini menyimpan air. Jadi tanaman ini cukup toleran jika terlambat disiram. Jadi penyiramannya pun sebaiknya diatur gitu ya. Tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh juga terlalu banyak disiram air gitu. Kemudian cara merawat yang keempat, pemupukan. Untuk pertumbuhan yang optimal, berikan pupuk cair dengan kadar nitrogen yang seimbang setiap bulan sekali selama musim tanam atau musim semi hingga musim panas. Kalau saya sendiri tidak pernah memberikan pupuk pada tanaman ini ya setelah saya tanam. Jadi ini saya tanam menggunakan tanah dan pupuk organik. Dan nanti kalau sekiranya tanaman ini sudah layu atau sudah mulai mau mati gitu ya, sebelum mati gitu kan, ada tanda-tanda mau mati, itu saya ganti medianya dengan tanah dan pupuk yang baru. Biasanya dia akan menghijau kembali. Itu pengalaman saya menanam tanaman yang lain ya. Kemudian cara merawat yang kelima, perbanyakan. Lili Paris mudah diperbanyak melalui anakan yang tumbuh dari batang panjangnya. Anakan ini bisa dipotong dan ditanam dalam pot baru untuk menghasilkan tanaman baru. Kalau saya pernah memperbanyak ini dengan cara mencabut ini ya. Jadi ini seperti ada anakan gitu, seperti pisang itu ya. Pisang itu kan tumbuh di pinggir-pinggirnya gitu, anak-anaknya itu kan, tunas-tunas baru. Ini juga gitu, dia tumbuh di pinggir-pinggir kecil-kecil gitu. Lalu saya cabut beberapa, terus saya tanam di pot yang lain gitu. Itu masih hidup sampai sekarang. Itu tadi 5 macam perawatannya. Kemudian manfaat yang pertama, tanaman hias indoor. Lili Paris sering digunakan sebagai tanaman indoor karena daya tarik visualnya yang sederhana tetapi menarik. Tanaman ini cocok diletakkan di berbagai tempat di dalam rumah seperti ruang tamu, kamar tidur atau dapur. Saya rasa ini ditempatkan di meja pun bagus ya. Jadi ditempatkan di pot yang kecil kemudian ditaruh di meja gitu ya. Manfaat yang kedua, mengurangi stres. Seperti banyak tanaman hijau lainnya, keberadaan Lili Paris di dalam ruangan dapat memberikan efek relaksasi dan membantu mengurangi stres. Jadi warna hijau dan bentuknya yang seperti semak ini rasa nyaman kita memandangnya ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan bisa mengurangi stres gitu. Kemudian manfaat yang ketiga, dekorasi ruangan. Daunnya yang berwarna hijau dan bergaris putih memberikan sentuhan alami dan menyegarkan untuk interior ruangan, sehingga sering digunakan dalam desain ruangan modern maupun tradisional. Nah itu 3 manfaatnya. Kemudian lanjut ke masalah umum. Masalah umum yang pertama, daun coklat. Salah satu masalah umum pada Lili Paris adalah ujung daun yang menjadi coklat. Hal ini seringkali disebabkan oleh kelembapan yang terlalu rendah atau karena penyiraman yang tidak konsisten.
penggunaan air keras yang mengandung klorin atau fluoride juga bisa menyebabkan masalah ini. Jadi tanaman saya ini bermasalah sebenarnya ya. Dia kan ujungnya coklat-coklat gitu. Ini tadi banyak yang saya potong. Kemungkinan ini karena penyiraman saya yang kurang konsisten ya. Jadi saya siram enggak selalu seminggu sekali gitu. Tapi kalau saya melihat sudah kering. Kemudian masalah umum yang kedua, hama. Lili Paris jarang terkena hama, tetapi jika disimpan di ruangan yang terlalu lembab, mungkin akan menarik serangan kutu putih atau tungau laba-laba. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan membersihkan daun secara berkala dan menjaga sirkulasi udara yang baik. Selama ini saya tidak pernah mengalami terjadi hama di sini ya. Karena tanaman ini saya letakkan di dalam ruangan dan saya beri ruangannya itu filter untuk saring nyamuk itu, jadi nyamuk pun nggak bisa masuk. Tapi sebenarnya ada celah untuk serangga masuk itu lewat bawah pintu itu. Tapi ini tetap aman gitu ya. Masih saya belum pernah menemukan hama di tanaman ini. Itu masalah umumnya ada dua. Kemudian selanjutnya adalah simbolisme dan sejarah. Dalam beberapa budaya, lili Paris dianggap sebagai simbol kebersihan dan kesederhanaan. Bentuknya yang sederhana tetapi anggun membuatnya populer di kalangan pecinta tanaman hias. Ini budaya mana di sini tidak disebutkan juga, dan dijadikan simbol karena bentuk dan fungsinya mungkin ya ini dia. Kemudian simbolisme dan sejarah yang kedua, tanaman ini berasal dari wilayah tropis dan subtropis di Afrika, tetapi sekarang telah menyebar ke seluruh dunia sebagai tanaman hias yang populer. Wilayah tropis berarti termasuk Indonesia, harusnya juga ada ini ya. Mungkin beda postur atau apa gitu. Kalau ini dari daerah mana saya juga kurang tahu, karena itu saya dapat langsung dari tetangga saya tadi ya. Itu tadi simbolisme dan sejarah. Selanjutnya adalah secara keseluruhan, lili Paris merupakan tanaman yang mudah dirawat, memberikan manfaat kesehatan dengan membersihkan udara, dan menambah nilai estetika pada ruangan di rumah atau kantor. Baik, ternyata tanaman ini luar biasa ya. Dia mampu membersihkan udara dan perawatannya pun mudah gitu. Nah, itu tadi review hasil penelusuran saya dan pengalaman yang pernah saya alami. Mungkin pemirsa ada yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan lain dari hasil penelusuran dan pengalaman saya, silahkan berikan di kolom komentar. Sebelum kita tutup, satu quote untuk tanaman ini ya. Lili Paris menyerap racun di udara, mengingatkan kita untuk menyaring hal negatif dari kehidupan dan tetap tumbuh dalam kebaikan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.